Halo adik-adik semua, selamat datang di Bimbel Tridaya Online. Masih ditemani sama kakak nih, masih inget gak nama kakak siapa? Iya, kalau udah pernah lihat video-video sebelumnya pasti tahu sama kakak. Nama kakak adalah Kak Rofik. Oke, kakak ini adalah salah satu tutor matematika di Bimbel Tridaya. Nah, pada kesempatan video kali ini, kakak akan mencoba membahas mengenai salah satu materi yang ada di pelajaran matematika peminatan untuk kelas 10 semester 2 ini, yaitu tentang geometri dimensi 2. Nah, sebenarnya materi ini adalah materi yang mungkin adik-adik semua pernah pelajari dulu di SMP, hanya saja ada beberapa tambahan atau pengembangan yang akan kita bahas nanti. Oke, untuk pertama kali kakak akan coba bahas mengenai apa yang dulu juga pernah adik-adik bahas waktu di SMP atau mungkin dari SD justru pernah dibahas, yaitu tentang sudut. Oke, materi yang ini adalah geometri dimensi 2 ya. Kakak singkat aja D2. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang sudut. Mungkin adik-adik juga masih ingat ya, apa yang disebut sebagai suatu sudut. Sudut itu adalah ya mungkin bisa kita sebut sebagai sesuatu yang terbentuk dikarenakan ada dua buah sinar. Nah, mungkin kalau ada ingat apa yang disebut sebagai sinar. Sinar itu adalah sesuatu atau garis yang memiliki pangkal tapi tidak memiliki ujung. Nah, jika kita memiliki dua buah sinar, maka akan terbentuk suatu sudut di sini. Ya kan? Meskipun mungkin sudutnya ada dua nih, bisa yang ini, bisa juga yang kesananya. Tapi biasanya yang disebut sudut itu adalah sudut yang terkecil. Jadi kalau ada sudut dari dua buah sinar ini, nah berarti sudut yang diambil itu adalah sudut yang terkecil. Misalkan ini kita ambil dia sebagai alfa misalkan namanya. Jadi kalau ada dua buah sinar atau dua buah garis, maka sudut yang terbentuk itu biasanya adalah sudut yang terkecil. Kecuali kalau di bilang yang lain ketika disebutkan di dalam soal. Oke. Nah, sebagai apa ya, merefresh atau mereview ulang materi-materi yang pernah adik-adik pelajari sebelumnya, kakak akan bahas beberapa tipe-tipe sudut atau jenis-jenis sudut. Oke, yang pertama, kalau adik-adik ingat mungkin masih ada di memorinya sedikit, atau mungkin ini sering dipakai sih ya. Yang pertama itu adalah jenis-jenis sudut jika dipandang dari ukurannya atau besarnya. Ukuran atau besarnya. Nah, masih ingat ada berapa tipe? Iya, ada 3 tipe. Yang pertama ada yang disebut sebagai sudut yang lancip, yaitu sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Oke. Yang kedua ada yang disebut sebagai sudut yang siku-siku, yaitu sudut yang besarnya sama dengan 90 derajat. Dan yang ketiga biasanya kita pelajari sampai sudut tumpul, yaitu sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat sampai 180 derajat. Kalau pas 180 derajat itu ya terbentuk suatu garis lurus ya. Jadi lurus aja gitu, datar garisnya. Tidak akan terbentuk sudut yang susah gitu ya, yang harus diukur, tapi jelas 180 derajat. Nah, yang kedua bisa kita pandang jenis-jenis sudut dari dilihat dari sinarnya. Jadi kalau dilihat dari sinarnya atau garis pembentuknya, atau mungkin kita bisa sebut dia sebagai nantinya lebih ke hubungan dua sudut. Nah, akan ada 3 tipe lagi. Yang pertama, ada yang namanya sudut yang berpelurus. Gimana tuh Kak? Masih ingat nggak? Ayo. Misalkan kita punya suatu garis lurus. Nah, garis lurus ini dipotong lagi oleh sebuah garis, misalkan seperti ini. Anggap saja dia sebuah garis, ini juga garis lurus. Nah, maka
Kalau kakak anggap di sini adalah sudut alfa dan di sini ada sudut beta, karena alfa dan beta ini menyebabkan garis ini menjadi garis yang lurus, ya kan? Atau karena garis yang memotong garis yang lurus ini adalah membentuk sudut alfa dan beta, maka alfa dan beta ini dikatakan saling berpelurus. Atau bisa kita sebut alfa ditambah beta itu jumlahnya adalah 180 derajat, seperti itu. Oke, itu yang namanya berpelurus. Jadi kuncinya berpelurus adalah kalau dijumlahkan hasilnya pasti 180 derajat. Oke. Yang kedua, ada yang dinamakan sudut yang masih ingat nggak? Iya, betul. Ada yang berpenyiku. Nah, kalau siku pasti ingatnya sama segitiga yang siku-siku ya. Kalau segitiga siku-siku biasanya ada satu sudut dalam segitiga itu yang besarnya adalah berapa? Betul, 90 derajat. Tadi udah dibahas juga ya. Sudut yang siku-siku itu pasti besarnya 90 derajat. Nah, kalau misalkan dua buah sinar ini membentuk sudut 90 derajat dan ada garis yang memotong kedua buah sinar ini seperti ini misalkan. Nah, dan garis yang ini otomatis membentuk suatu sudut dengan sinar yang tegak dan juga membentuk suatu sudut dengan sinar yang datar, ya kan? Nah, kita hapus saja 90 derajatnya biar nggak pusing. Kalau kita misalkan yang ini sudutnya alfa dan ini sudutnya beta, maka alfa dan beta dikatakan dia saling berpenyiku seperti itu. Kenapa berpenyiku? Karena alfa ditambah beta jumlahnya adalah 90 derajat atau membentuk sudut yang siku-siku jika dijumlahkan seperti itu. Oke. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ada yang dinamakan sudut yang bertolak belakang atau saling munggungin gitu ya, saling membelakangi. Nah, kalau sudut yang bertolak belakang, kita misalkan ada dua buah garis seperti ini. Misalkan kakak buat di sini suatu sudut, berarti di sini akan ada 4 sudut ya yang terbentuk ya. 1, 2, 3, dan 4. Nah, sepasang sudut atau setiap dua buah sudut yang saling membelakangi, ini disebut sebagai sudut yang saling bertolak belakang. Misalkan ini alfa, ini juga alfa, ini alfa 1, ini alfa 2. Maka karena dia saling membelakangi atau saling bertolak belakang, alfa 1 itu pasti besarnya sama dengan alfa 2 seperti itu. Misalkan kakak buat ini sebagai beta 1, ini sebagai beta 2, maka dari sini juga bisa kita peroleh beta 1 besarnya pasti sama dengan beta 2. Seperti itu. Karena dia saling membelakangi, itu kuncinya ya. Kalau bertolak belakang, sudutnya sama. Kalau berpenyiku, sudutnya kalau dijumlahkan pasti jadi 90 derajat. Dan kalau berpelurus, ketika kita jumlahkan, hasilnya pasti jadi 180 derajat. Nah, itu sedikit review ya, review dari kakak. Oke, nah kita masih mereview materi yang dulu pernah dipelajari waktu SMP. Mungkin kalian masih ingat, jika suatu teorema ya, jika ada dua buah garis lurus seperti ini, yang sejajar, jadi kedua garis ini harus sejajar ya, keduanya sejajar. Kemudian ada satu garis yang memotong kedua garis tersebut. Nah, seperti ini, maka nanti akan terbentuk beberapa pasangan sudut yang lain. Oke, jadi selain berpelurus, berpenyiku, bertolak belakang, ada beberapa pasangan sudut lain yang bisa kita peroleh di sini. Oke, misalkan kita tandain dulu ya. Ini kakak tulis dia sebagai misalkan A1, ini A2, ini A3, ini A4. Kalau yang ini B1, B2, B3, dan B4. Nah, berdasarkan tadi yang kita pelajari sebelumnya, bisa kita simpulkan kalau A2 dengan A4 ini saling berpelurus. Benar.
B2, B4 saling berpelurus. A1, A3 dan B1, B3 juga saling berpelurus. Nah, selain itu ada juga yang saling bertolak belakang, yaitu B3 dengan B2, B1 dengan B4, A1 dengan A4, A3 dengan A2. Itu saling bertolak belakang. Makanya jumlah sudutnya atau besar sudutnya pasti sama. Nah, kalau yang berpenyiku, karena di sini sudutnya tidak 90 derajat, jadi tidak ada yang terbentuk. Tapi kalau ini misalkan nanti memotongnya tegak lurus, jadi 90 derajat, mungkin saja nanti kita bisa membuat suatu sudut yang saling berpenyiku. Tapi kalau di sini kebetulan tidak ada yang memotong 90 derajat. Oke. Nah, dari sini juga, dari gambar ini bisa kita dapatkan beberapa hubungan sudut yang lain. Masih ingat gak? Ayo, ada apa aja? Iya, yang pertama ada yang namanya sudut yang saling atau dua buah sudut yang merupakan yang memiliki hubungan, yaitu sudut yang sehadap. Gitu. Kalau sudut yang sehadap biasanya dia merupakan sudut yang menghadap ke arah yang sama. Contohnya apa, yo? Contohnya kalau di sini bisa kita lihat misalkan A2 dengan B2 itu sehadap. Terus ya jelas A4 dengan atau A1 dengan B1, A3 dengan B3 dan A4 dengan B4. Nah, keempat pasangan sudut ini dia sehadap, saling sehadap. Makanya ketika sehadap, ingat kuncinya, kalau dua buah sudut sehadap, maka ukurannya atau besarnya sama ya. Jadi A2 pasti besarnya sama dengan B2, A1 sama dengan B1 dan seterusnya. Ini kunci dari sudut yang sehadap. Yang kedua, ada sudut yang merupakan sudut yang dalam berseberangan. Seperti ini. Dalam berseberangan. Nah, kalau dalam berseberangan berarti dia ada di dalam. Ya, di dalam dua buah garis yang sejajar tadi. Tetapi dia saling berseberangan. Contohnya adalah A4 dengan B1. Contohnya lagi adalah apa yang lain? Iya, betul. A3 dengan B2. Betul. Dan tadi A4 dengan B1. Nah, sudut yang dalam berseberangan ini juga sama kayak sudut yang sehadap. Ukurannya pasti sama. Jadi ukuran sudut yang dalam berseberangan juga pasti sama atau besarnya pasti sama. Ya, secara sekilas juga bisa kita lihat ya. Kalau A3 dengan B2 ini kayaknya sama sih ya. Cuma ngadepnya beda. Jadi yang satu ngadep ke arah kiri bawah. Nah, kalau yang satu ngadepnya ke kanan atas. Jadi dia saling menghadap ke arah yang berbeda. Tetapi ukurannya sama. Makanya dia tidak disebut sehadap. Meskipun ukurannya sama. Jadi ketika ukurannya sama belum tentu dia sehadap. Tapi bisa jadi dia dalam berseberangan. Karena tidak menghadap ke arah yang sama. Seperti itu. Nah, yang ketiga, ada sudut yang, kalau ada yang dalam pasti ada yang luar ya. Luar berseberangan. Seperti ini. Nah, contohnya, temannya yang tadi, kalau A3 berseberangan dengan A2 kan, tapi ada di dalam. Berarti kalau A1 dia ada di luar nih. Dan berseberangan dengan B4. Betul, A1 dengan B4 dan A2 ya, A2 dengan B3 seperti itu. Ya, A2 dengan B3, A1 dengan B4. Mereka saling berseberangan dan posisinya ada di luar. Nah, ini juga sama. Ukurannya
pasti sama. Ukuran kedua sudut tersebut pasti sama. Seperti itu. Selanjutnya ada yang disebut sebagai keempat, ada yang sepihak, ada yang dalam sepihak, ada juga nanti yang luar sepihak. Dalam sepihak itu contohnya adalah sudut yang di dalam tapi dia saling berhadapan aja, lihat. Jadi yang saling menghadap, saling tatap-tatapan gitu ya. Kayak ini nih, A4 dengan B2, A3 dengan B1. Jadi A3 dengan B1 dia saling tatap-tatapan. A4 dengan B2. Seperti itu. Nah, kalau yang luar sepihak, itu contohnya adalah ya, kalau yang di luar, artinya tadi kan yang di luar selalu yang di sini ya, antara di atas atau di bawah. Yang sepihak berarti dia ya kebalikan dari yang berseberangan, yaitu sudut yang sebenarnya saling membelakangi ya, saling menghadap ke arah yang berbeda, tetapi dia ada di sisi yang sama, seperti itu. Nah, contohnya yaitu adalah A1 dengan, iya betul banget, dengan B3 dan A2 dengan B4. Nah, untuk sudut-sudut yang saling sepihak ini, maupun baik itu dalam sepihak maupun luar sepihak, kalau kita jumlahkan, jumlahnya pasti sama dengan 180 derajat. Seperti itu. Jadi, bedanya kalau sudut yang sehadap dan yang berseberangan, baik itu berseberangan luar maupun dalam, itu sudutnya pasti sama ukurannya. Sepasang sudut yang sama ukurannya. Tetapi untuk yang sepihak, baik itu sepihak di dalam maupun sepihak di luar, nah ketika kita jumlahkan, hasilnya pasti 180. Tetapi sudutnya belum tentu sama. Oke. Nah, itu tadi istilah-istilah yang ada di dalam dunia persudutan. Oke, untuk selanjutnya kakak akan membahas tentang salah satu contoh untuk aplikasi dari rumus-rumus ini atau istilah-istilah ini. Tetapi sebelumnya kakak hapus dulu mungkin ya papan tulisnya karena udah penuh. Oke? Oke, nah sekarang kakak akan contohin satu soal mengenai hal yang tadi udah kita pelajari ya, tentang sudut-sudut yang baik itu sehadap, berseberangan dan lain sebagainya, maupun sudut-sudut yang berpelurus, berpenyiku dan sebagainya. Nah, satu hal lagi yang mungkin perlu kamu ingat, bahwa sudut dalam suatu segi N, jadi sudut dalam segi N itu bisa kita rumuskan sebagai 180 derajat dikali N dikurangi 2 gitu. Jadi untuk segitiga berarti N-nya 3 kan, makanya 3 kurangi 2 kan 1 kali 180 itu adalah 180. Makanya sudut yang ada dalam suatu segitiga itu besarnya adalah 180 derajat kalau kita jumlah-jumlahkan. Begitu juga segi 4, segi 5 dan seterusnya. Kamu tinggal substitusi ke rumus ini untuk mendapatkan jumlah sudut dalam suatu segi N. Nah, sekarang kita lihat contohnya nih. Contoh penerapan rumus-rumus yang tadi. Oke, di sini kakak punya suatu bentuk ya, ini mirip seperti bintang ya. Suatu bintang. Bintang ini ada 3 kakinya yang diketahui sudutnya. Yaitu yang ini sudutnya sebesar 50 derajat, kalau mungkin nggak kelihatan. Ini kakak perjelas ya, yang ini sudutnya 50 derajat. 50 derajat, yang ini sudutnya 30 derajat, kalau yang ini sudutnya 40 derajat. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah besar sudut X ini. Jadi salah satu sudut yang ada di dalam
anggap saja badannya si bintang itu ya. Seperti itu. Nah, ini ada berbagai teknik sebenarnya buat mencarinya. Untuk mencari sudut ini, kita bisa menggunakan salah satu caranya ya. Kakak contohin salah satu caranya. Kamu bisa perhatikan segitiga yang ini. Segitiga yang kakak warnain warna biru ini. Nah, seperti ini. Ini sudutnya 50 derajat, yang ini 40 derajat. Kalau kita jumlahkan, berarti sudutnya adalah 90 derajat. Ingat, sudut dalam segitiga itu harus 180. Nah, berarti sudut yang ketiga, yaitu sudut yang ini, pasti dia siku. Kenapa? Karena yang ini, suatu segitiga biru ini, sudutnya harus 180 derajat. Kita jumlahkan ini dan ini, hasilnya adalah 90, 40 derajat tambah 40 derajat. Makanya sisanya sudut yang ini pasti jawabannya adalah 90 derajat. Seperti itu. Oke, nah kalau kamu udah tahu ini adalah sudut yang siku-siku atau sudut yang besarnya 90 derajat, berarti sudut yang sebelah sini nih, ini sudutnya sudut apa kalau kita bandingkan dia dengan sudut yang tadi? Betul banget. Ini adalah sudut yang berpelurus dengan sudut yang tadi. Berarti kalau kita jumlahkan, jumlahnya harus 180 juga. 90 tambah berapa biar jadi 180? Ya jelas tambah 90 lagi. Nah, jadi yang ini sudutnya adalah 90 derajat juga. Oke? Kebayangkan? Nah, kalau ini 90, ini 30. Berarti jumlahnya adalah 120. Coba kita lihat segitiga yang ini. Kakak tandain warna merah. Segitiga kecil ini memiliki jumlah sudut pasti harus 180 derajat. Nah, dua sudutnya udah kita ketahui, yaitu 90 derajat dan 30 derajat. Berarti sudut yang ketiga atau sudut sisanya yang ini haruslah 90 tambah 30, 120. 180 dikurang 120 adalah 60 derajat. Oke. Nah, kalau ini diketahui 60 derajat, kita tulis di sini ya. Ini 60 derajat, pasti yang ini karena ini terbentuk suatu garis lurus, berarti si X itu tinggal 180 derajat dikurangi yang berpelurusnya, yaitu 60 derajat. Berarti jawabannya adalah 120 derajat. Seperti itu. Nah, ini cuma salah satu contoh pengerjaannya, salah satu langkah pengerjaannya yang bisa kakak sampaikan untuk video kali ini. Tapi tidak hanya ini cara pengerjaannya. Jadi bisa berbagai macam. Bisa kamu lihat dari segitiga yang lain. Seperti itu. Ada berbagai macam cara. Ini hanya salah satunya. Jadi kalian bisa kembangkan yang lainnya. Oke, jangan terpatok sama yang ini. Oke. Mungkin untuk sudut kita cukupkan sampai di sini. Untuk materi selanjutnya, kakak akan membahas tentang segitiga. Nah, ini adalah inti dari bab geometri dimensi 2 ini, yaitu tentang segitiga, unsur-unsurnya, dan sifat-sifatnya. Oke. Untuk pembahasan pertama dalam materi segitiga ini, kita akan membahas mengenai dalil-dalil dalam segitiga. Dalil-dalil dalam segitiga. Oke. Yang pertama, kakak akan bahas yaitu tentang dalil yang tadi ya, sudut dalam segitiga. Sudut dalam segitiga, dalilnya adalah sudut dalam segitiga jumlah sudutnya dalam segitiga itu sama dengan 180 derajat. Tadi kakak sudah bahas ya. Secara umum jumlah sudut segian itu adalah 180 derajat dikali n dikurangi 2. Nah, untuk jumlah sudut dalam segitiga berarti karena n-nya ada 3 dikurangi 2, 1 kali 180, 180.
Makanya jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Oke. Dalil yang kedua itu adalah kakak namakan dia sebagai dalil pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan sisi dalam segitiga. Kenapa pertidaksamaan Kak? Karena bukan bersamaan. Karena memang tandanya tanda pertidaksamaan. Nah, mungkin kakak buat dulu suatu segitiga ya. Misalkan ini adalah segitiga. Ini panjang sisinya adalah A. Ini B, ini C. Nah, dalil pertidaksamaan sisi itu bunyinya adalah jumlah dua buah sisi segitiga itu pasti lebih besar dari sisi yang ketiga. Gitu. Jadi kalau kakak jabarkan mungkin bisa kita tulis sebagai A ditambah B itu pasti lebih dari C gitu. Atau sebaliknya bisa A ditambah C itu pasti lebih dari B. Dan juga jelas B ditambah C pasti lebih dari A. Seperti itu. Nah, dalil pertidaksamaan yang kedua itu adalah selisihnya. Selisih dari dua buah sisi segitiga itu pasti lebih kecil dari sisi yang ketiganya. Jadi kita pakai tanda mutlak ya. Selisih dari A dan B atau A kurang B dimutlakan itu pasti kurang dari C. Selisih dari A dan C itu pasti kurang dari B, dan selisih dari B dan C itu pasti kurang dari A. Seperti ini. Oke. Kamu bisa lihat aja segitiga-segitiga yang ada di buku, atau kamu bisa buat sendiri segitiga dengan berbagai macam ukuran. Kalau kamu hitung panjang-panjang sisinya pasti memenuhi teorema ini. Jadi tidak mungkin terbentuk suatu segitiga yang panjang dua buah sisinya ketika dijumlahkan itu kurang dari panjang sisi yang ketiga. Seperti itu. Itu tidak mungkin terjadi. Begitu juga yang kedua, yaitu tentang selisih. Tidak mungkin selisihnya itu lebih besar daripada panjang sisi yang ketiganya. Seperti itu. Oke. Ini dalil pembuka. Nah, yang ketiga ada yang disebut sebagai dalil titik tengah segitiga. Nah, gimana sih bunyinya dalil titik tengah? Kakak gambarkan dulu aja ya. Kita gambarkan suatu segitiga. Misalkan ini segitiga A, B, C. Nah, kalau kita punya titik tengah dari dari sisi AB, misalkan ini titik D, dan titik tengah dari sisi AC, misalkan ini titiknya titik E. Ketika kita hubungkan kedua garis D dan E, maka garis DE ini akan sejajar dengan garis BC. Seperti itu. Dan ukurannya adalah setengahnya dari garis BC, atau panjangnya itu setengahnya dari garis BC. Jadi kalau dituliskan dalilnya itu adalah dalam suatu segitiga ABC jika D itu titik tengah ya, titik tengah AB, dan E titik tengah AC, maka DE ini akan sejajar dengan BC, dan DE itu panjangnya adalah setengahnya dari BC. Seperti itu. Tapi ini harus tepat di tengah-tengah ya. Ini kakak mungkin gambarnya agak kurang pas. Tapi kalau itu dia tepat di tengah-tengah, maka kedua garis ini akan sejajar, dan panjang yang atas adalah setengahnya dari panjang yang bawah. Atau panjang yang bawah 2 kali lipatnya panjang yang atas. Seperti itu. Oke. Masih ada dalil-dalil yang lain. Tapi untuk sementara kakak cukupkan dulu sampai di sini. Kita hapus dulu papan tulisnya ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas dalil yang keempat. Dalil yang keempat dalam segitiga ada yang kakak sebut sebagai dalil intercept. Seperti ini. Nah, kita gambarkan dulu suatu segitiga misalkan ya. Misalkan ini suatu segitiga, ini adalah A, B, dan C titik-titiknya.
Nah, di dalil titik tengah tadi, kita misalkan ada suatu titik tengah kan, di antara sisi AB ini misalkan titik D. Nah, kalau di dalil intercept dia tidak harus di tengah. Misalkan di sini ada titik D, dan di sini ada titik E, sedemikian sehingga DE itu sejajar dengan BC. Jadi yang penting sejajar, nggak harus di tengah. Oke? Nah, kalau yang tadi kebalik, kalau dia di tengah, pasti nanti sejajar dengan yang ketiga gitu. Dan panjang sisinya pasti setengahnya dari sisi yang ketiga ini. Tapi kalau di sini, titiknya bisa di mana saja, yang penting nanti yang terbentuk adalah garis yang sejajar dengan garis yang ketiga ini, garis yang di bawah. Nah, ada teorema yang bisa kita peroleh di sini. Yang pertama, itu adalah perbandingan antara AD berbanding DB itu pasti sama dengan perbandingan antara AE berbanding EC. Seperti ini. Jadi AD per DB sama dengan AE per EC. Nah, rumus yang kedua yang bisa kita peroleh adalah AD dibagi AB itu pasti sama dengan AE dibagi AC sama dengan juga panjang dari DE dibagi BC. Seperti ini. Nah, kalau yang tadi kita bisa peroleh karena titik yang kita buat harus di tengah, maka panjang DE adalah setengahnya dari BC. Tapi karena ini titiknya sembarang, maka panjang DE ini kalau dibagi dengan panjang BC itu pasti sama dengan panjang AD kalau dibagi dengan panjang AB. Seperti itu. Atau perbandingan antara DE per BC, DE berbanding BC itu sama dengan AD berbanding AB. Atau AE berbanding AC. Seperti itu. Nah, kakak coba contohin ya. Contohnya, misalkan kakak punya di sini suatu segitiga. Misalkan kita ambil yang agak rumit sedikit aja ya. Kita ambil ada 3 nih garisnya. Nah, misalkan seperti ini. Tapi kakak mau buat dia sama panjangnya. Ini sama panjangnya dengan ini, sama panjangnya dengan ini. Dan ini sama panjangnya dengan ini, sama panjangnya dengan ini. Nah, misalkan ini panjangnya adalah M. Yang ini 10 misalkan, yang ini panjangnya adalah N. Pertanyaannya adalah, berapakah nilai dari M ditambah N? Seperti itu. Nah, ayo gimana dong cara menjawabnya? Nah, ini untuk menjawabnya kita bisa menggabungkan dua dalil yang tadi. Dalil titik tengah dan dalil intercept. Oh, gimana kak caranya? Nah, pertama, kita lihat dulu segitiga yang atas nih, yang bawah kita hiraukan dulu. Oke? Kalau kita lihat segitiga yang atas, bisa kita peroleh, lihat ya, ini dari sini ke sini, panjangnya 2 kalinya dari sini sampai ke sini, 2 kalinya dari sini sampai ke sini. Atau dengan kata lain, titik yang ada di sini merupakan titik tengah ruas garis yang di sini, dan titik yang di sini adalah titik tengah ruas garis yang di sini. Berarti berlaku hukum dalil titik tengah. Iya. Dalil titik tengah tadi menyebutkan bahwa, kita jawab ya, berdasarkan dalil titik tengah, maka panjang M itu adalah setengahnya dari panjang garis yang ketiga yang di bawah ini. Karena yang kita ambil adalah segitiga yang di atasnya saja ya. Segini dah. Nah, berarti M ini setengahnya dari yang di paling bawah. Berarti panjang M sama dengan 5. Gitu. Oke? Kebayang kan? Nah, sekarang kita ambil secara keseluruhan. Tapi misalkan kita hiraukan M-nya. Jadi anggap aja ini nggak ada garis. Gitu. Jadi yang kita ambil adalah segitiga yang besar, tapi ininya kita hiraukan dulu ya. Kita buang. Oke. Nah, kita misalin aja nih. Ini panjangnya adalah X.
ini X kan, karena ketiga-tiganya panjangnya sama. Berarti berdasarkan dalil intercept, dari sini ke sini, oke? Atau bisa kita sebut dia sebagai, kakak tulis dulu ya, dalil intercept, berdasarkan dalil intercept. Dari sini ke sini atau 2X dibagi dari sini ke sini, oke? Atau 3X, karena X-nya ada 3, itu harus sama dengan, ini berbanding ini kan? Atau 10 berbanding N, seperti itu. Oke, gampang kan? Nah, ini ada X, bisa kita coret. Nah, terus kita kali silang saja. Berarti 2N itu sama dengan 3 kali 10, 30. Bisa kita peroleh N-nya sama dengan 15. Oke. Sampai di sini. Gampang kan? Nah, jadi intinya nanti ya kita tinggal jawab. Berarti M plus N ini tinggal 15 atau 5 ditambah 15. Jawabannya adalah 20. Gitu. Gampang kan? Nah, nggak ribet-ribet banget ya. Jadi dengan menggunakan dalil intercept maupun dalil titik tengah, kita bisa mencari panjang ruas garis yang ada di tengah maupun yang garis yang lainnya yang tidak diketahui, asalkan perbandingannya jelas. Oke? Jadi meskipun ini tidak diketahui panjangnya berapa, tapi perbandingannya jelas, bisa kita cari. Apalagi kalau diketahui panjangnya, itu akan lebih mudah lagi. Oke. Sekarang kakak akan masuk ke dalil yang kelima, yaitu adalah tentang dalil Sheva. Nah, kayaknya Sheva ini nama orang ya. Makanya untuk nulis dalil Sheva, C-nya itu biasanya hurufnya gede untuk menghormati orang tersebut gitu. Jadi dalil Sheva, Sheva atau apapun itu disebutnya ya. Oke. Dalil Sheva ini biasanya segitiga yang kita punya itu segitiga yang khusus. Kita lihat ada segitiga misalkan kayak gini. Oke. Kakak tarik garis dari sini ke sini. Kakak tarik garis dari sini ke sini. Ada juga garis dari sini ke sini. Yang ketiganya berpotongan di satu titik. Oke, misalkan ini titiknya A. Ini titik B, misalkan saja ini titik C, D, E, dan F. Nah, dalil Sheva itu bunyinya adalah, kita tulis saja ya, bunyinya atau rumusnya AB berbanding BC dikali CD berbanding DE dikali EF berbanding FA itu harus sama dengan 1. Seperti itu. Jadi ini nyambung nih, A, B, B lagi, C lagi, D lagi, E lagi, F lagi, A. Kita balik lagi ke A. Ini harus sama dengan 1. Tapi segitiganya khusus, segitiga seperti ini. Ya sebenarnya bebas sih, segitiganya yang jelas bentuknya akan seperti ini nantinya. Seperti itu. Jadi kamu bisa ambil satu titik, sebenarnya untuk awal sembarang bisa di mana saja. Kakak tadi contohkan di sini. Jadi ini, sisi ini per sisi ini sama dengan sisi ini, dikali sisi ini per sisi ini, dikali lagi sisi ini per sisi ini, jawabannya pasti sama dengan 1. Jadi kamu bisa mulai dari mana saja. Yang jelas perbandingannya harus dalam satu sisi ya. Itu. Oke? Itu gambarannya. Contohin? Boleh. Kita contohin ya. Contoh cara penggunaannya. Misalkan segitiganya kakak pakai yang atas saja. Kita tuliskan saja ukuran-ukurannya. Oke? Yaitu yang pertama ini misalkan panjangnya 3. Ini misalkan panjangnya 4. Ini kita misalkan panjangnya 2A. Ini kita misalkan panjangnya berapa ya? 3A. Ini misalkan panjangnya 5. Dan ini misalkan panjangnya X. Nah, kelihatan kan? Apa yang dicari? Jelas. Yang ditanyakan adalah berapakah panjang dari X. Oke. Gimana cara jawabnya? Mudah banget.
kita tinggal menggunakan teorema Sheva ini. Oke, kita lihat. AB berarti di sini 3 per BC di sini 4 dikali CD 2A. A-nya nggak usah dicari dulu, Kak. Nggak apa-apa, nggak usah dicari. Tulis aja dulu. Karena di sini juga ada A juga. Karena jadinya DE-nya jadi 3A dikali lagi dengan EF-nya di sini kita punya 5 per FA-nya di sini kita punya X. Ini pasti sama dengan 1. Oke? Nah, di atas ada A, di bawah juga ada A. Kita hapus saja. Coret. Ya kan? Karena A per A kan 1. 1 kali 2 per 3 tetap aja 2 per 3. Nah, atasnya kita kali 3 kali 2 kali 5. Berarti 30 per bawahnya kita kali juga 4 kali 3 12. 12 kali X jadi 12X. Ini harus sama dengan 1. Berarti 30 itu harus sama dengan 12X. Dan jelas X-nya sama dengan 30 per 12. Seperti itu. Atau bisa kita perkecil dibagi 6 ya. 30 dibagi 6 itu 5. 12 dibagi 6 itu 2. Atau 5 per 2 itu jelas adalah 2,5. Seperti itu. Jadi panjang X ini bisa kita tuliskan. X-nya sama dengan 2,5. Panjangnya 2,5. Gitu deh. Gampang banget kan? Nah, itu adalah bunyi dan contoh dari dalil Sheva. Oke, untuk dalil selanjutnya yaitu dalil Menelaus. Kita akan bahas, tapi sebelumnya kakak mungkin hapus dulu papan tulisnya ya, karena udah penuh. Oke, untuk dalil selanjutnya, sebagaimana tadi kakak udah bilang, yaitu tentang dalil Menelaus. Nah, lagi-lagi nih, ada segitiga yang aneh lagi. Segitiga ini, salah satu sisinya kita perpanjang sampai mungkin ya sekian kali panjangnya. Dan hasil perpanjangannya itu kita tarik garis ke sisi salah satunya lagi. Jadi menembus satu sisi sampai ke satu sisinya lagi. Ya, aneh ya? Ya, seperti inilah. Ini disebut sebagai dalil Menelaus. Bagaimana bunyinya? Bunyi dari dalil Menelaus itu seperti ini. Sama kayak tadi, kita ambil satu patokan dulu nih. Misalkan kakak ambil di sini patokannya adalah titik A awalnya. Berarti dalilnya itu bunyinya adalah AB dibagi BC dikali CE. Jadi dia ke depan dulu ke E, baru balik lagi ke D, jadi per ED dikali DF per FA, balik lagi ke A nih. Jawabannya harus sama dengan, nah biasanya di buku itu dituliskan sebagai negatif 1. Kenapa negatif 1? Karena ada ruas garis yang mundur tadi kan, yaitu dari E ke D. Jadi mundur dia. Biasanya kan ini maju nih semua, A ke B, B ke C, C ke E mundur lagi ke D. Nah, karena ada yang mundur itu biasanya disimbolkan sebagai sisi yang negatif katanya. Nah, tetapi meskipun kita nggak tuliskan negatif 1, jawabannya 1 sama saja. Oke, asalkan tadi nggak usah kita anggap negatif. Oke, jadi kakak tulis aja di sini jawabannya adalah sama dengan 1. Nah, itu kalau patokannya di A. Bisa aja nanti patokannya itu adalah di D, di E misalkan. Jadi dari sini mulainya. Jadi bisa aja kita mulai dari E, yaitu ED per EC. ED boleh ED ke D dulu, baru dari D ke C. Ini kalau dikali dengan, nah dari C-nya dia ke A dulu. Jadi CA per AB dikali lagi dengan BF per FE. Ini juga harus sama dengan 1 atau negatif 1 tadi, karena ada yang mengulang. Nah, apa bedanya yang atas dengan yang bawah itu adalah tergantung sisi yang mau kamu cari atau yang diketahui atau yang ditanyakan gitu ya. Nah, kenapa? Coba kamu lihat apa perbedaan antara yang atas dengan yang bawah. Ayo, ada yang bisa menebak? Kalau di atas ini
ada satu sisi yang disebut yaitu sisi DF. Sedangkan di bawah tidak ada sisi DF. Nah, kalau yang rumus yang bawah, ini salah satu sisi yang disebut adalah sisi BF. Tapi di atas sisi BF tidak ada. Jadi itu perbedaannya. Kalau diketahui atau ditanyakannya sisi yang ini, berarti kamu bisa pakai rumus yang atas. Tapi kalau ditanyakannya sisi yang ini atau diketahuinya sisi yang ini, salah satunya kamu bisa pakai rumus yang bawah. Seperti itu. Oke. Ini bunyi atau dalil dari Menelaus. Nah, seperti biasa, kakak akan coba contohkan. Oke, contohnya gambarnya kakak ambil dari sini aja ya, biar gampang. Misalkan kita tulis panjang-panjang sisinya, AB ini sebagai Q, terus BC ini panjangnya 4, CD ini panjangnya 3P, DE panjangnya 4P misal, terus FE ini EF panjangnya adalah 8, AF panjangnya adalah misalkan 7, seperti ini. Nah, tapi yang ditanyakan adalah berapakah, ini 7 ya, nanti takut ketukar sama X, 7 saja itu, yang ini X. Nah, berapakah panjang dari sisi FD? Jadi yang ditanyakan berapakah nilai X atau panjang dari sisi FD. Nah, sama kayak tadi, sebenarnya kita tinggal utak-atik aja, muter-muter. Tapi untuk soal yang ini ada 3 nih variabelnya. Nah, kalau kayak yang tadi sebenarnya antara 3P dengan 4P ini dia pasti hilang kan, karena nanti ada per-perannya, nanti bisa dicoret. Tetapi yang Q ini kemungkinan nilai Q ini akan tetap ada. Nah, jadi untuk pertama kali sebelum kita mencari nilai X, alangkah lebih baiknya atau ya lebih mudah kalau kita mencari dulu panjang dari Q. Oke. Nah, gimana nih caranya untuk mencari nilai dari Q? Oke. Oh, ada yang kelewat ya. Ini harusnya di sini ada angka 2. Karena kalau di sana nggak ada bilangan nanti jadi susah juga untuk mencari nilai Q-nya. Jadi harus ada diketahui yang ini dulu untuk mencari nilai Q, nanti baru kita cari langsung dari yang sini. Oke. Nah, untuk mencari nilai Q, berarti kita pakai dulu rumus yang menggandung sisi BF ini. Karena kalau langsung mencari sisi FD, nanti ada Q-nya masih tetap ada. Nah, tadi ingat ya, rumus yang mengandung sisi BF itu adalah rumus yang bawah. Berarti kita pergunakan rumus yang bawah terlebih dahulu untuk mencari nilai Q. Kita jawab, di sini kita punya ED yaitu 4P per DC yaitu 3P dikali CA-nya itu adalah 4 plus Q. 4 plus Q dibagi AB yaitu adalah Q dikali lagi dengan BF. BF-nya di sini adalah 2 dibagi FE yang di sini panjangnya adalah 8 harus sama dengan 1. Seperti itu. Oke. Seperti biasa, ada P di atas di bawah, kita coret saja. Jawabannya sama dengan 1. Nah, langsung kita kalikan saja ya. 4 dikali 2 itu adalah 8, ya kan? 8 dikali 4 sama dengan 32 ditambah 8 dikali Q adalah 8 Q dibagi 3 kali 8 adalah 24. 24 dikali Q jadi 24 Q. Jawabannya harus sama dengan 1. Kita tinggal kali silang, maka kita bisa peroleh 32 itu sama ditambah 8Q itu akan sama dengan 24 Q. Q-nya kita pindah ruaskan ke sana. Jadi 24 dikurangi 8, jawabannya adalah 16. Nah, berarti bisa kita peroleh Q-nya sama dengan 32 dibagi 16 itu adalah 2. Seperti itu. Jadi kita udah peroleh nilai dari Q.
Selanjutnya, kita tinggal cari nilai dari X. Bagaimana caranya? Kita pergunakan rumus yang pertama. Nah, rumus yang pertama, dari rumus yang pertama bisa kita peroleh AB. AB-nya di sini adalah Q, yang tadi udah kita dapat ya. Berarti 2 dibagi BC, BC-nya di sini adalah 4 dikali dengan CE. Nah, CE-nya kita lihat nih. 3P dengan 4P kita jumlahkan, berarti jadi 7P dibagi ED. ED-nya di sini kita punya 4P dikali lagi dengan DF, yaitu X yang mau kita cari, dibagi dengan FA. FA-nya adalah 7, dia harus sama dengan 1. Oke, kita kalikan yang di atas, tapi sebelumnya di sini kita punya P per P. Kita lihat saja ya, P per P jadi 1. Berarti kita punya 2 kali 7 itu adalah 14. Dikali X jadi 14X. Dibagi 4 kali 4 itu adalah 16. 16 dikali 7 jadinya 112. Betul, 112 sama dengan 1. Nah, kita kali silang, berarti bisa kita peroleh 14X sama dengan 112. Berarti X sama dengan 112 dibagi 14. Berapa? Betul, jawabannya adalah 8. Beres deh. Kita bisa nemuin jawabannya X-nya sama dengan 8. Gitu, gampang banget kan? Jadi kamu tinggal utak-atik, tinggal bagi-bagi ini per ini, dikali ini per ini, dan seterusnya. Yang jelas terus nyambung sampai suatu sisi yang mau kita cari, gitu. Sisi yang ditanyakan. Tapi jangan lupa, antara sisi ini dengan sisi ini pasti hanya salah satu yang diketahui atau ditanyakan. Jadi nggak bisa kita gabungkan dia dalam satu rumus. Pasti hanya ada salah satunya. Oke? Nah, itu tadi tentang dalil Menelaus. Sekarang kita masuk ke dalil yang ketujuh. Ini kayaknya masih nama orang juga ya. Yaitu dalil Stewart. Ya, apapun itu ya cara nyebutnya. Dalil Stewart. Nah, kayaknya nama orang, makanya kita atau secara umum biasanya ditulis dengan huruf besar S-nya untuk menghargai orang yang punya rumus ini. Oke. Seperti biasa, kita punya suatu segitiga. Segitiganya biasa saja sebenarnya. Nah, misalkan dari satu titik ini, kakak ambil suatu garis yang menuju ke sisi yang lain, sisi yang ada di depannya, di depan titik sudut ini. Oke, kakak misalkan titik-titiknya ini adalah titik A, ini B, ini C, dan ini adalah titik D. Atau kalau di Stewart itu biasanya lebih umumnya kita tulis yang C itu yang ada di atas, A-nya itu yang ada di bawah, dan B juga ada di bawah. Seperti ini. Nah, mungkin kalian pernah belajar kalau titik yang ada di depan sisi CB itu adalah titik sudut A. Makanya sisi CB ini biasanya kita lambangkan sebagai huruf A kecil. Dan sisi AC ini ada di depan titik sudut B. Kita lambangkan dia sebagai B kecil. Seperti itu. Dan AB ini karena ada di depan titik sudut C, kita lambangkan dia sebagai C kecil. C kecilnya dari A ke B ya. Nah, ini kita simbolkan saja dia sebagai C1, yang ini sebagai C2. Seperti itu. Dalil Stewart ini, dia merupakan rumus untuk mencari panjang garis ini, garis CD ini. Misalkan saja, kakak tulis dia sebagai X ya. Oke? Nah, rumusnya adalah bunyi dari dalil Stewart itu adalah rumusnya, kakak tulis CX kuadrat itu sama dengan, jadi C ini dikali X kuadrat, X-nya dikuadratkan, itu sama dengan A kuadrat dikali C1 ditambah B kuadrat dikali C2 dikurangi C1 kali C2 dikali
C. Seperti ini. Ini rumus dari dalil Stewart. Nah, kakak langsung ambil contoh aja ya. Untuk contohnya, kita lihat segitiga yang ini. Oke, misalkan ini panjang sisinya adalah B-nya 6, A-nya misalkan 9, terus C1-nya adalah 2, dan C2-nya adalah 8. Seperti ini. Oke, nah kita mau mencari nilai dari X. Kita langsung substitusi saja ke rumusnya. Berarti C, ini kalau kita jumlahkan C1 dan C2, hasilnya adalah 10. Jadi langsung saja kita jawab. 10 dikali X kuadrat itu sama dengan A kuadrat. A kuadratnya berarti 9 dikuadratkan. Jadi 81 dikali C1 yaitu 2. Ditambah B kuadrat. Di sini adalah 6 dikuadratkan jadi 36. Dikali C2 yaitu adalah 8. Dikurangi C1 kali C2 dikali C. Berarti 2 dikali 8 dikali 10. Seperti itu. Oke, berarti di sini kita punya 10x kuadrat sama dengan 81 dikali 2, itu hasilnya adalah 162. Oke, betul. Ditambah 36 dikali 8, berapa? 36 kali 8 itu adalah 48. 4, 3 kali 8, 24, berarti 288. Dikurangi 2 kali 8 kan 16 ya. Dikali 10 berarti kita tinggal tambahkan 0. Jadi 160. Oke, berarti kita punya 10x kuadrat sama dengan 162 ditambah 288 itu adalah berapa? 300 atau 450. Ya kan? 450 dikurangi 160. Berarti 10x kuadrat sama dengan 290. Dan kalau x kuadrat saja berarti sama dengan 29. Ini berarti x-nya sama dengan akar dari 29. Nah, karena 29 bilangan prima berarti pasti nggak akan ada akarnya ya. Jadi kita bisa peroleh x-nya atau panjang dari sisi CD ini, panjang ruas garis CD itu adalah akar 29. Nah, itu tadi cara penggunaan dan juga rumusnya atau dalil dari dalil Stewart ini. Oke. Untuk dalil-dalil segitiga mungkin kakak cukupkan saja sampai di dalil Stewart ini. Sebenarnya masih banyak pasti dalil-dalil yang lain dengan segitiga-segitiga lain yang lebih aneh. Kalian mungkin bisa eksplorasi lagi nanti lebih jauh. Bisa googling ya, bisa cari di internet. Bisa baca-baca berbagai macam buku matematika. Nah, untuk selanjutnya kakak akan bahas beberapa garis yang ada di segitiga. Mungkin kalian juga pernah dulu belajar ya di SMP tentang garis-garis yang ada dalam segitiga. Kita akan review sedikit nanti tentang garis-garis dalam segitiga. Tapi sebelumnya mungkin kakak hapus dulu aja papan tulisnya ya, karena udah penuh. Oke? Oke. Untuk materi terakhir di geometri yang akan kita pelajari di kelas 10 ini atau di matematika peminatan kelas 10 ini, yaitu kakak akan sedikit merefresh ingatan kalian tentang garis-garis yang ada dalam segitiga. Oke, kakak udah punya 4 nih, berarti otomatis akan ada 4 garis yang akan kita bahas. Yang pertama, ini kita punya garis sumbu. Apa sih garis sumbu? Garis sumbu itu, nih kalau kalian bisa perhatikan ya, di sini mungkin agak kelihatan. Garis sumbu itu adalah garis yang dia tegak lurus dengan sisi segitiga dan juga memotong sisi segitiga itu menjadi dua bagian yang sama panjang. Jadi ini dengan ini panjangnya sama dan dia juga memotongnya itu secara tegak lurus. Jadi di dalam suatu segitiga dia terdapat 3 garis sumbu. 1, 2, 3 seperti ini. Nah, ketiga garis sumbu ini dia berpotongan di satu titik. Yang ini disebut sebagai titik sumbu.
gitu. Di mana titik sumbu ini merupakan titik pusat. Jadi titik sumbu itu sama dengan titik pusat. Kalau kalian masih ingat dulu ada yang namanya lingkaran luar segitiga. Oke, ya masih ingat kan? Nah, jarak dari titik sumbu ini ke semua titik sudut dalam segitiga itu biasanya sama panjangnya. Ya, ini kakak gambarnya agak sedikit mungkin nggak pas ya. Jadi ini kelihatannya sih agak beda. Padahal harusnya dari titik sumbu ini ke semua titik-titik sudut dalam segitiga ini panjangnya pasti sama. Karena dia adalah titik pusat dari jari-jari atau dari lingkaran luar segitiga tadi. Nah, biasanya kita rumuskan jari-jari lingkaran luar itu sama dengan rumusnya adalah A kali B kali C dibagi 4 kali L. L-nya ini adalah luas segitiga. Kalau ABC ini adalah panjang sisi-sisi segitiga itu. Jadi misalkan ABC ini kaliin dibagi 4 kali dari luas segitiga secara keseluruhan. Itu adalah jari-jari lingkaran luar tadi. Dan titik pusatnya adalah titik sumbu. Oke, itu yang pertama tentang titik sumbu. Yang kedua, ini kita punya namanya adalah garis tinggi. Nah, mungkin yang ini kalian semua adik-adik pasti sangat familiar ya, karena untuk mencari luas segitiga kita membutuhkan yang namanya garis tinggi segitiga. Garis tinggi itu adalah garis yang ditarik dari suatu titik sudut ke sisi yang ada di hadapannya, tetapi memotongnya itu secara tegak lurus. Itu disebut sebagai garis tinggi. Jadi ini ke sini harus tegak lurus, ini ke sini juga harus tegak lurus. Nah, ini banyak dipakai untuk nanti kalian mempelajari geometri yang dimensi 3, karena untuk menghitung bagaimana luas suatu segitiga dan lain sebagainya. Nah, biasanya untuk menghitung panjang garis tinggi ini, kita misalkan saja di AT ya, kita perlu menghitung dulu panjang garis dari sini ke sini, misalkan X seperti ini. Nah, kakak contohkan, ini kita misalkan titiknya A, ini B, dan ini C. Kita misalkan di contoh ini panjang-panjangnya AB-nya ini sama dengan 6, BC-nya ini sama dengan 7, dan AC-nya ini sama dengan 5. Pertanyaannya, berapakah tinggi dari garis tinggi segitiga ini? Oke, untuk menghitungnya kamu bisa pergunakan rumus. Yang pertama, kita cari dulu X-nya. Rumus untuk mencari X adalah B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat dibagi 2 kali C. Oke. Nanti setelah itu dapat, kita bisa memperoleh nilai T. T itu adalah akar dari AC kuadrat dikurangi X kuadrat. Gitu. Ya kan? Karena ini bisa menggunakan Pitagoras ya, karena dia siku-siku di titik ini. Nah, kita misalkan saja tadi kita punya panjang sisi-sisinya adalah AB. AB ini sama dengan sisi C ya. Terus BC ini sama dengan sisi A. Dan AC ini sama dengan sisi B. Panjang-panjangnya kita sudah peroleh. Berarti kita bisa langsung menghitung nilai dari X. Kita punya X itu sama dengan B kuadrat. Di sini kita punya 5 dikuadratkan jadi 25. Ditambah C kuadrat. Berarti di sini kita punya 6 dikuadratkan 36. Dikurangi A kuadratnya adalah 49. Dibagi 2 kali C, berarti 12. Seperti itu. Sama dengan, nah 25 ditambah 36, itu adalah 61. 61 dikurangi 49, itu adalah 12 juga ya. 12 per 12, berarti panjangnya adalah 1. Oke, gampang kan? Nah, sekarang kita tinggal menghitung panjang dari sisi T ini, garis tinggi dari segitiga ini. Nah, di sini kita langsung hitung akar dari AC. AC-nya di sini kita punya B ya, sama saja, yaitu 5 dikuadratkan dikurangi X dikuadratkan alias 1 kuadrat. Berarti ini sama dengan akar dari 5 kuadrat 25. 25 dikurangi 1 adalah 25.
Berarti akar dari 24. 24 itu tidak lain tidak bukan adalah 4 dikali 6. Ya kan? Akar 4 itu adalah 2. Berarti jawabannya adalah 2 akar 6. Jadi dengan mudah kita bisa peroleh panjang garis tinggi dari segitiga ini, yang panjang sisi-sisinya adalah 5, 6, dan 7 itu adalah 2 akar 6. Yaitu garis tinggi yang ditarik dari sisi C. Dari sisi C dari titik sudut C ke sisi AB. Seperti itu. Untuk garis tinggi yang lainnya, 2 garis tinggi yang lainnya bisa kamu cari dengan menggunakan cara yang sama. Tetapi jelas nanti rumusnya jadi agak sedikit berubah ya. Kakak Tani, ini rumusnya ya. Kalian bisa hafalkan. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang garis bagi. Yang ketiga itu adalah garis bagi dalam segitiga. Garis bagi itu adalah garis yang membagi suatu titik sudut segitiga menjadi 2 sudut yang sama besar. Nah, ini contohnya ya. Kakak punya di sini garis bagi dari sini. Ini membagi 2 buah sudut ini menjadi 2 buah sudut yang sama besar. Jadi asalnya satu titik sudut, karena ada garis bagi ini menjadi 2, tapi masing-masing panjangnya atau besar sudutnya sama. Itu adalah garis bagi. Nah, sama seperti tadi garis tinggi, kita bisa menghitung panjang garis bagi ini. Kakak misalkan dulu ya, misalkan ini kita buat dia panjang sisinya adalah sisi atau titik sudutnya dulu aja. Ini A, ini B, ini C. Kita misalkan juga ini titiknya adalah titik E. Nah, berarti sisi AC ini, karena dia ada di depan sudut B seperti tadi, berarti kita buat dia sebagai sisi B kecil. Ini sebagai sisi A kecil. Dan AB ini sebagai sisi C kecil. Oke. Nah, kita misalkan juga ini sebagai sisi C1 ya. Dan ini sebagai sisi C2. Jadi, si garis bagi CE ini nantinya akan memotong AB menjadi 2 sisi, yaitu sisi C1 atau AE dan sisi C2 atau EB. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menghitung garis bagi ini? Untuk menghitungnya terlebih dahulu kakak akan kasih tahu perbandingan dari C1 dan C2 ini. C1 berbanding C2 atau C1 per C2 itu sama aja dengan B per A. Jadi C1 per C2 itu sama aja dengan B per A. Gitu. Nah, ini nanti berguna untuk menghitung panjang dari CE, garis bagi CE. CE itu rumusnya adalah kalau dikuadratkan dia sama dengan setengah, CE kuadrat itu sama dengan A kali B dikurangi C1 kali C2. Seperti ini. Jadi CE kuadrat garis bagi ini panjangnya adalah A kali B dikurangi C1 kali C2. Seperti itu. Jadi kalau kalian mencari nilai atau tinggi dari garis bagi yang lain, misalkan saja A ke sini, ya kalian tinggal kalikan sisi yang lain, nanti tinggal dikurangi sisi yang tadi kita tuju, perbandingan hasil perpotongannya tinggal dikalikan juga. Seperti ini. Misalkan kakak contohkan yang ini ya. Kita punya segitiga ABC dengan garis baginya itu yang mau kita cari, misalkan garis bagi CE. Kita tuliskan misalkan panjang-panjang sisinya adalah ini 16 B-nya. Terus A-nya misalkan 12 dan E-nya atau C-nya ini kita hitung dari C2 aja ya. C2 misalkan 9. Oke. Misalkan seperti ini. Nah, pertama yang harus kita cari, jelas kita harus mencari dulu nilai dari C1. Karena untuk mencari CE kita perlu A, B, C1 dan C2. A dan B kita sudah punya. Kita tinggal menghitung nilai C1. C2 juga sudah ada. Oke, berdasarkan rumus ini kita bisa tahu kalau
C1 dibagi C2-nya 9 itu sama dengan B-nya 16 dibagi A-nya sama dengan 12. 16 per 12, gampang ya. 16 per 12 kita bisa sama-sama bagi 4, hasilnya adalah 4 per 3. Oke, nah berarti C1 itu sama dengan, kita tinggal kali silang, 9 dikali 4 dibagi 3. Berarti C1 sama dengan 9 bagi 3 sama dengan 3. 3 kali 4 sama dengan 12. Oke, kita punya C1-nya sama dengan 12. Ya udah, kita tinggal hitung. Berarti CE kuadrat sama dengan A kali B. A kali B berarti 16 dikali 12, ya kan? Atau B kali A sama saja, dikurangi C1 12 dikali C2-nya. Di sini kita punya 9. Oke. Kita bisa peroleh CE kuadrat sama dengan, ini sama-sama ada 12 ya. 12-nya bisa kita keluarkan biar menghitungnya lebih enak. Atau kalian mau langsung kali boleh, tapi gara-gara agak gede ya, dengan kakak utak-atik dulu. Berarti kita punya di sini 16 dikurangi 9. Oke? Jadi kita bisa peroleh CE kuadrat itu sama dengan 12 dikali 7. Ya kan? Nah, 12 dikali 7, atau kita langsung akalin aja ya. Berarti CE itu sama dengan akar dari 12 dikali 7. Dan 12 itu tidak lain tidak bukan adalah 4 dikali 3 dikali lagi dengan 7. Nah, karena 3 dan 7 ini adalah bilangan prima, kita tidak bisa faktorkan lagi. Langsung saja kita akarin 4-nya, hasilnya adalah 2. Berarti CE ini jawabannya adalah 2 akar 21. Oke, jadi kita bisa tahu panjang garis bagi ini, panjangnya adalah 2 akar 21. Selesai. Gampang kan? Jadi kita tinggal hafalkan rumusnya saja. Ya, materi terakhir atau garis terakhir yang ada dalam pembahasan garis-garis dalam segitiga ini adalah tentang yang keempat, garis berat. Oke, mungkin kalian juga pernah dengar ya, atau sering dengar malah, yang namanya garis berat. Garis berat itu adalah garis yang ditarik dari suatu titik sudut segitiga ke sisi yang ada di hadapannya dan membagi sisi yang ada di hadapannya itu menjadi 2 bagian yang sama panjang. Jadi ini dengan ini nanti sama panjangnya, ini dengan ini sama panjangnya, ini dengan ini sama panjangnya. Oke, ketiga buah garis berat ini dia berpotongan di satu titik yang disebut sebagai, ini namanya titik berat. Gitu. Oke. Nah, kakak mau merefresh nih ingatan kalian. Kita akan membahas bagaimana sih cara menghitung panjang dari garis berat. Misalkan nih kakak punya ini sisi atau titik sudut A, ini titik sudut B, ini titik sudut C. Kita misalkan ini titik E. Oke. Kakak akan mencoba menghitung garis berat CE. CE kuadrat itu rumusnya sama dengan setengah A kuadrat ditambah setengah B kuadrat dikurangi 1/4 C kuadrat. Seperti itu. Jadi CE kuadrat sama dengan setengah A kuadrat. A itu adalah sisi yang berada di hadapan sudut A alias sisi BC. Dan ditambah dengan setengah B kuadrat. B itu adalah sisi yang ada di depan sudut B alias sisi AC, dikurangi 1/4 dari C kuadrat, yaitu sisi AB. Ini kita misalkan dia adalah sisi C. Oke, sebagai contoh langsung aja, misalkan kakak punya segitiga ini, langsung saja ya. Segitiga ini memiliki ukuran-ukuran sisi B-nya sama dengan 10, misalkan. Terus A-nya sama dengan 14. Dan C-nya atau AB ini dia sama dengan 12. Misalkan seperti itu. Oke, kita langsung saja substitusi ke rumus ini. Akan kita peroleh setengah dikali A kuadrat. A-nya di sini 14. Dikuadratkan, ditambah setengah lagi. Dikali B kuadrat.
B kuadrat di sini adalah 10 dikuadratkan dikurangi dengan 1/4 dikali C kuadrat. C-nya di sini adalah 12 dikuadratkan. Berarti akan sama dengan, ingat 14 kuadrat itu adalah 196, kita bagi 2 ditambah, tapi ini masih CE kuadrat ya. Maaf, kita tuliskan. Ditambah 10 kuadrat itu adalah 100 dibagi 2 dikurangi 12 kuadrat itu adalah 144 dibagi 4. Oke. Nah, berarti CE kuadrat itu sama dengan 196, maaf, kita bagi 2 menjadi berapa? 98. Oke. Ditambah 100 dibagi 2 jelas 50 dikurangi 144 dibagi 4. Berapa yo? Berapa? 36. Betul. Oke. Nah, kita tinggal hitung saja ya. Berarti CE kuadrat itu sama dengan 50 dikurangi 36 itu adalah 14. 14 ditambah 98 itu adalah 112. Ya kan? 14 ditambah 98, 112. Berarti CE itu adalah akar dari 112. Berapa kira-kira? Ada yang bisa menyederhanakan akar dari 112? Ayo, berapa kali berapa yang hasilnya 112 yang bisa diakarin? Berapa? 112 itu adalah berapa? 16 dikali 7 ya? Tadi juga kakak pernah bahas, kalau tidak salah sebelumnya ada 112 itu adalah 16 dikali 7, atau ini bisa kita sederhanakan jadi 4 akar 7. Ketemu deh panjang dari garis berat segitiga ABC, yaitu salah satu garis beratnya adalah CE. Nah, satu lagi yang perlu kalian ingat tentang garis berat ini, perbandingan antara C ke titik berat berbanding titik berat ke E itu adalah 2:1. Ya, jadi dari sini ke sini juga sama 2:1, ini juga sama 2:1. Selalu kayak gitu ya. Oke. Mungkin ini adalah materi terakhir yang akan kakak bahas di geometri dimensi 2 untuk matematika peminatan kelas 10 semester 2 ini. Kakak rasa untuk materinya memang kakak nggak terlalu banyak explore lebih jauh, terutama dalam hal pembuktiannya. Kalian bisa mungkin searching sendiri ya, searching di rumah atau baca-baca buku. Di buku juga mungkin sudah lengkap bagaimana teknik pembuktiannya. Hanya saja untuk kalian mungkin yang lebih penting itu bukan bagaimana membuktikannya, tapi bagaimana mengaplikasikannya. Oke, tapi ya jelas untuk sebagai pengetahuan penting juga untuk kita tahu bagaimana cara membuktikannya. Dari mana sih dapat rumus ini, dari mana dapat rumus ini, dan seterusnya. Itu bisa kalian buktikan. Oke, kakak rasa materi dimensi 2 ini untuk geometri peminatan kakak cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan semua yang kakak sampaikan hari ini di video ini dapat membantu kalian untuk belajar di rumah. Dan jangan lupa kalau ada soal-soal yang susah, punya PR yang susah, kalian bisa tanyakan ke kita di forum kita, yaitu di www.bimbeltridaya.com, www.bimbeltridaya.com. Nanti akan ada menu forum, kalian tinggal buka di sana, tinggal tanyain di sana, tapi jangan lupa harus daftar terlebih dahulu ya. Oke, sampai ketemu lagi di video kakak selanjutnya. Bye bye.